Pada pembelajaran informatika kali ini, Pak Aris akan menyampaikan materi informatika computational thinking dengan submateri abstraksi dan algoritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kondisi yang sehat dan selamat dimanapun kita berada. Pada pembelajaran kali ini, Pak Aris akan melanjutkan materi computational thinking. Dari yang sebelumnya ada dua materi yang Pak Aris sampaikan. Sekarang Pak Aris lanjutkan pada dua teknik pendekatan computational thinking yang lainnya, yaitu abstraksi dan algoritma. Sebelum Pak Aris masuk ke materi pembelajaran hari ini, selalu Pak Aris ingatkan ke kita semua, selalu awali aktivitas kita dengan berdoa. Seperti halnya saat ini kita akan melakukan proses pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nantinya ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, anak-anak selalu hormat, taat, dan patuh kepada kedua orang tua serta bapak ibu guru. Yang ketiga, anak-anak selalu jaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kita berada. Yang keempat, tetap semangat untuk proses pembelajaran. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini yaitu 3.4 computational thinking untuk persoalan komputasi yang lebih kompleks dari sebelumnya. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama menumbuhkan budaya informatika dan TIK dengan mengaplikasikan konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemukan. 2. Menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung jejaring, pola, algoritmik yang lebih kompleks dari sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Aris telah menyampaikan 2 dari 4 teknik pendekatan computational thinking, yaitu yang pertama ada dekomposisi dan yang kedua adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Pada pertemuan kita kali ini, Pak Aris akan menyampaikan 2 teknik pendekatan computational thinking yang lainnya, yaitu yang ketiga ada namanya abstraksi dan yang keempat ada algoritma. Abstraksi adalah identifikasi prinsip atau rumusan umum yang menghasilkan sebuah pola tertentu, sedangkan algoritma adalah langkah-langkah yang sistematis dalam proses penyelesaian masalah. Kita masuk ke teknik computational thinking yang ketiga, yaitu abstraksi, identifikasi prinsip atau rumusan umum yang menghasilkan sebuah pola tertentu. Atau dengan kata lain, abstraksi berfokus pada informasi yang relevan atau penting, melibatkan tindakan memisahkan informasi inti atau informasi yang penting dari informasi-informasi tambahan. Abstraksi juga bisa didefinisikan memprediksi dan menentukan rumus yang dapat digunakan untuk permasalahan sejenis pada kemudian hari. Pada proses abstraksi, kita akan memilih mana informasi yang penting yang kita butuhkan dan mana informasi tambahan yang tidak kita butuhkan atau tidak relevan. Dan juga kita akan menentukan rumus yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan selanjutnya. Contoh dari penerapan teknik abstraksi yaitu ketika kita menghitung volume kubus, kita disajikan sebuah gambar kubus dengan jumlah rusuk kubus, dengan warna kubus, dengan panjang sisi kubus, dan lain sebagainya, dan bahan dari kubus tersebut. Untuk menentukan volume kubus, kita hanya butuh data berupa panjang rusuk kubus. Kita akan memisahkan mana data penting dan mana tidak relevan. Mana yang kita butuhkan yaitu data panjang rusuk dari kubus tersebut, dan yang tidak kita butuhkan misalnya jumlah rusuknya ada berapa, bahan dari kubusnya apa. Contoh dari penerapan abstraksi dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah ketika kita menggunakan peta untuk menunjukkan informasi penting. Misal kita akan mencari SPBU,
maka kita akan mencari atau fokus, kita akan memilih data SPBU. Kita tidak akan menghiraukan data yang lainnya, misal data toko atau data bank dan lainnya. Yang kita dapat atau yang kita pilih, yang kita fokuskan adalah data SPBU. Itu berarti kita memilah mana data yang relevan atau yang penting yang kita butuhkan, dan kita tidak menggunakan atau kita memilah data yang tidak relevan, yang tidak kita butuhkan. Teknik computational thinking yang keempat adalah algoritma. Algoritma adalah merancang langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mirip, sehingga kita bisa menggunakan langkah-langkah yang sama yang telah kita tentukan. Algoritma bisa juga dikatakan dengan urutan langkah yang logis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Adapun contoh dari penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, resep masakan. Pada sebuah resep masakan ada runtutan atau urutan langkah-langkah yang urut dan sistematis yang tidak boleh dibolak-balik. Ya, langkah pertama harus ditaruh di langkah yang pertama, tidak boleh langkah pertama kita taruh di langkah keempat, langkah kelima kita taruh di langkah pertama, dan lain sebagainya. Hasil yang akan jadi akan berbeda dengan urutan yang sistematis sebagaimana resep masakan yang benar. Contoh dari penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya adalah petunjuk penggunaan barang atau manual book. Pada manual book terdapat instruksi-instruksi yang sudah urut dan sistematis dalam proses penggunaan suatu barang. Contoh saat kita membeli peralatan elektronik, misal televisi, radio, kipas angin, komputer, selalu dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, urutan langkah-langkah dalam proses penggunaan barang tersebut. Itu tadi dua teknik pendekatan computational thinking yang ketiga dan keempat. Kita ulangi sekali lagi, ada 4 teknik pendekatan computational thinking. Yang pertama ada dekomposisi, yaitu pendekatan menjadi masalah-masalah yang lebih kecil-kecil. Yang kedua ada pengenalan pola, yaitu pendekatan kesamaan pola atau karakteristik tertentu. Yang ketiga yaitu abstraksi, yaitu identifikasi prinsip atau rumusan umum yang menghasilkan sebuah pola tertentu. Yang keempat ada teknik algoritma, yaitu langkah-langkah sistematis dan logis dalam penyelesaian masalah. Berikut akan Pak Aris berikan contoh penerapan atau penggunaan teknik computational thinking dalam proses penyelesaian masalah. Sebelum Pak Aris lanjutkan, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian akan mendapatkan notifikasi atau informasi ketika Pak Aris memberikan materi pembelajaran yang terbaru. Bagi kalian yang menyukai materi pembelajaran kali ini, silakan berikan like dan berikan komentar untuk perbaikan pada video-video yang selanjutnya. Berikut ini Pak Aris berikan contoh penyelesaian masalah menggunakan pendekatan computational thinking. Ada sebuah masalah yang berwarna kuning, yaitu jumlahkan semua bilangan antara 1 sampai dengan 200. Ketika kita menjumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai ditambah 200, kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama, yang itu artinya kita tidak efisien dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, langkah yang kita lakukan dengan menggunakan teknik dekomposisi, yaitu kita buat model penjumlahan yang lebih kecil. Kita buat masalah yang lebih kecil, yaitu kita jumlahkan 1 sampai 10. Ada contoh 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan selanjutnya ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 sama dengan, kemudian kita turunkan lagi 1 ditambah 2 3, 3 ditambah 4 7, 5 ditambah 6 11 dan lain sebagainya, sehingga
menurunkan masalah yang lebih kecil lagi, yaitu 3, 7, 11, 15 ditambah 19. Kita turunkan lagi menjadi 10 ditambah 26 ditambah 19. Kita turunkan lagi menjadi 36 ditambah 19. Dari sini kita bisa buat alternatif model penjumlahannya. Dari bagian yang depan ditambah dengan bagian atau angka yang paling belakang atau paling akhir. 1 ditambah 10 sama dengan 11. 2 yang di depan, 2 ditambah 2 yang paling akhir 9 dijumlahkan sama dengan 11. 3 ditambah 8 sama dengan 11, sampai 5 ditambah 6 sama dengan 11. Kita sudah menurunkan dari masalah yang besar 1 sampai dengan 200, kita turunkan dengan menggunakan model penjumlahan yang lebih kecil 1 sampai 10 dengan menggunakan model penjumlahan alternatif. 1 ditambah 10, 2 ditambah 9, 3 ditambah 8, dan lain sebagainya. Kemudian dari dekomposisi ini kita lanjutkan dengan pengenalan polanya. Oh, ternyata 11-nya diulang terus-menerus. 1 ditambah 10 sama dengan 11, 2 ditambah 9 sama dengan 11, 3 ditambah 8 sama dengan 11. 11 akan diulangi terus-menerus sampai dengan selesai. Kalau studi kasusnya tadi kita turunkan menjadi yang lebih sederhana, yaitu 1 sampai dengan 10, maka angka 11 akan diulangi sebanyak 5 kali. Jadi modelnya atau polanya adalah 5 dikali 11. Ini bisa kita gunakan untuk model yang dengan masalah yang lebih besar, yang masalah utama kita tadi menjumlahkan 1 sampai dengan 200. Kita bisa gunakan model yang 1 tambah 10 menjadi 1 ditambah 200 sama dengan 201. 2 ditambah 199 sama dengan 201, 3 ditambah 198 sama dengan 201. Kita temukan perulangan 201 terus menerus. Sebanyak berapa kali perulangan adalah sebanyak jumlah angka yang kita jumlahkan dibagi dengan 2. Karena setiap kali kita menjumlahkan, kita mengambil 1 angka di depan dan 1 angka yang akhir. Jadi setiap kali penjumlahan kita mengambil 2 angka dalam 1 pasang, sehingga 201-nya diulang sebanyak 100 kali. Kemudian pendekatan teknik abstraksinya adalah kita buat sebuah rumus yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selanjutnya. Kita tadi sudah dapat pemodelannya 1 ditambah 200, 2 ditambah 199, 3 ditambah 198 dapat kita turunkan menjadi 200 ditambah 1. Kalau studi kasusnya tadi 10, berarti 10 ditambah 1. Kalau jumlahkan sebanyak 1000, berarti 1000 ditambah 1. Kemudian berapa pasang atau berapa kali penjumlahan kecil tadi diulang adalah jumlah angka dibagi dengan 2. Kalau contohnya ini kita akan menjumlahkan 200, angka 1 sampai dengan 200, berarti kita akan menjumlahkan sebanyak 100 pasang. Itu artinya 200 dibagi dengan 2. Kalau 1000, angka 1 sampai dengan 1000, berarti kita menjumlahkan yang depan dan yang belakang sebanyak 500 pasang. Dapat kita rumuskan bahwa 200 plus 1 itu sama dengan X plus 1 dikali dengan 200 per 2 sama dengan X per 2. Sehingga kita dapatkan rumus atau melalui proses abstraksi kita merumuskan suatu masalah untuk menyelesaikan masalah yang selanjutnya, yaitu masalah penjumlahan angka 1 sampai sekian
atau angka 1 sampai X adalah X plus 1 dikali dengan X per 2. Kemudian bentuk algoritmanya atau langkah-langkah urutannya adalah yang pertama, kita selesaikan operasi X plus 1. Karena contohnya tadi kita jumlahkan 1 sampai dengan 200, maka X plus 1 sama dengan 200 plus 1. Kita buat urutan langkah-langkah dalam proses penyelesaian masalah. Langkah yang kedua yaitu X per 2 atau X tadi jumlah angkanya ada 200 dibagi 2 sama dengan 100. Dan langkah yang ketiga adalah kita kalikan X plus 1 dikali dengan X per 2. 200 dikali dengan 100. Jadi penjumlahan semua bilangan antara 1 sampai dengan 200 adalah 20.100. Kita akan berlatih lagi tentang studi kasus memasak nasi goreng. Pada dekomposisi, kita harus tahu dulu kita mau nasi goreng apa. Ada nasi goreng spesial, nasi goreng pete, nasi goreng teri, dan lain sebagainya. Kemudian bahan apa saja yang kita butuhkan, kita harus tahu dulu, kita breakdown dulu, kita detailkan dulu. Kemudian peralatan apa yang kita butuhkan atau perlu kita siapkan. Itu adalah teknik dekomposisi. Kemudian pada teknik pengenalan pola, yaitu kita mencoba terus-menerus sehingga kita tahu pola dari membuat nasi goreng yang enak. Dari percobaan yang pertama harus lebih baik dari percobaan yang kedua. Ternyata membuat nasi goreng bumbunya juga bisa digunakan atau diterapkan saat membuat bakmi goreng. Pada teknik abstraksi, karena kita sudah terbiasa memasak nasi goreng, kita tidak perlu lagi memperhatikan langkah-langkah yang kurang penting atau kurang relevan. Jadi kita bisa fokus pada langkah-langkah yang penting dalam proses pembuatan nasi goreng. Dan pada teknik algoritma, saatnya kita membuat resep nasi goreng ala kita sendiri, yaitu bahan dan langkah-langkah penting dalam proses pembuatannya kita tulis secara runtut dan sistematis. Sekarang silakan anak-anak berlatih membuat konsep berpikir dengan menggunakan pendekatan computational thinking untuk menyelesaikan masalah berikut ini. Ada sebuah masalah, yaitu ada tumpukan baju kotor dalam satu wadah yang besar, di mana semua jenis pakaian, semua jenis bahan terkumpul menjadi satu di tempat tersebut. Silakan anak-anak berlatih menggunakan teknik dekomposisi, pattern recognition, abstraksi, dan algoritma. Itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang computational thinking, abstraksi, dan algoritma. Bagi anak-anak yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar anak-anak nantinya mendapatkan informasi atau notifikasi ketika Pak Haris memberikan materi pembelajaran yang terbaru. Dan bagi kalian yang menyukai materi pembelajaran ini, silakan berikan like dan berikan komentar untuk perbaikan pada video pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Haris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.